Ibu Saudara terkasih, sungguh satu sukacita yang luar biasa kalau saat ini kita boleh sama-sama kembali memuji menyembah Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau angkat suara kita mau memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Amin. Penolong selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Kau setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia, tetap percaya Tuhan setia. Ku percaya Engkau Allah yang setia, Engkau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang baik. Kami memuji, kami menyembah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami mau setia, mau taat dan percaya janji-Mu ya dan amin. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Tuhan. Kini aku
panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Mari kita sama-sama satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat kasih-Mu. Kembali Tuhan, saat ini kami mau sama-sama belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan mengalami pembaharuan kembali Tuhan dalam kehidupan kami secara rohani juga secara jasmani Tuhan. Dengan kebenaran firman-Mu kami boleh kembali kuatkan, dipulihkan, disembuhkan, bahkan kami boleh mengalami kemenangan, jalan keluar dari apapun persoalan kehidupan kami sehari-hari. Kami sambut kebenaran firman-Mu ya Bapa, di dalam nama yang kudus Tuhan kami Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih, sungguh senang banget kita boleh ketemu lagi saat ini. Ada sebuah kata-kata, sebuah quote yang luar biasa yang ini merupakan sebuah sikap mental yang seharusnya kita miliki semua, yaitu nothing tulus. Nah, ini akan kita bahas sama-sama saat ini. Apa sih yang dimaksud dengan nothing tulus itu? Saya ambil dari terjemahan di internet adalah seperti ini. Nothing tulus itu artinya tak akan rugi. Yang berarti ketika kita melakukan sesuatu maka akan dilakukan saja tanpa berharap lebih dan tidak akan rugi apa-apa jika saudara dan saya melakukannya. Nah, sikap mental seperti ini seharusnya kita miliki. Maksudnya apa? Jadi ketika kita melakukan suatu hal, apakah itu mengenai suatu pekerjaan, hubungan, ataupun kegiatan lainnya, kita melakukannya tanpa ada hitung-hitungan untung rugi Bapak Ibu. Kita selalu berpikir kalau kita melakukan A, kita akan menerima B. Kita berbuat C, kita akan mendapatkan hasil D. Dan itu sebuah hal yang menurut kita satu hal yang wajar. Toh saya sudah berusaha keras hidup benar di mata Tuhan. Saya udah melakukan firman Tuhan, saya udah melakukan kebenarannya, saya udah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Tentunya hak saya dong agar hidup saya diberkati, hidup saya semakin baik, masalah saya selesai, pergumulan, persoalan sakit penyakit saya selesai, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Berbeda dengan sikap nothing tulus. Pada saat kita melakukan sesuatu, kita tidak hitung untung rugi. Jadi kita tidak pernah mempersoalkan apakah yang kita lakukan itu gagal atau berhasil. Itu tidak masalah buat kita. Yang penting adalah kita sudah berusaha melakukan yang terbaik yang kita mampu, yang kita bisa. Apapun hasilnya is okay gitu loh. Karena kita mengerjakannya dengan sikap mental nothing tulus. Nah, yang kita mau belajar saat ini adalah memiliki sikap mental dan cara pandang nothing tulus. Kenapa? Karena pastinya sikap mental dan cara pandang nothing tulus akan membuat kehidupan kita lebih bermakna, lebih menyenangkan. Kita lebih gampang untuk menjalani hidup ini tanpa beban tertentu. Seringkali kita melihat dalam sebuah pertandingan ketika ada tim sepak bola contohnya bertanding. Pada saat mereka bertanding tanpa beban atau nothing tulus, tapi mereka hanya bermain lepas saja apapun hasilnya, yang penting mereka sudah lakukan terbaik dan tidak ada tekanan dari pihak manapun, baik dari penyelenggara maupun dari pelatih mereka. Justru mereka dapat bermain dengan maksimal dan hasilnya pun kadang-kadang jauh dari ekspektasi mereka, jauh lebih baik daripada ekspektasi mereka. Tentunya sebetulnya sikap mental nothing tulus ini sangat menguntungkan buat saudara dan saya. Artinya tanpa kita sadari ketika kita melakukan sesuatu tanpa beban, justru kita melakukan yang terbaik dan hasilnya jauh melampaui apa yang kita harapkan, jauh lebih baik. Dan kadang-kadang kita pun berpikir kok hasilnya bisa jauh lebih baik ya. Dan itu akan menimbulkan satu sikap rasa syukur yang luar biasa. Dan sekalipun kalau kita gagal pun kita gak akan pernah merasa kecewa dan putus asa. Kenapa? Karena kita berkata, iya,
Yang penting saya udah lakukan terbaik. Kalau memang hari ini gagal, saya akan mencobanya lagi. Nah, akhirnya kita lebih gampang untuk move on. Kita lebih mudah untuk bangkit. Oleh karena itu, perlu sekali kita belajar. Bagaimana sih agar kita bisa memiliki sikap mental nothing tulus. Nah, hal ini pun dialami oleh seorang rasul yang bernama Paulus pada waktu itu. Yuk kita sama-sama baca terlebih dahulu di dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu di dalam kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, bagi Paulus, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di dalam terjemahan lainnya, saya akan bacakan buat setiap kita. Di dalam terjemahan versi mudah dibaca dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Aku tahu cara hidup pada saat berkekurangan dan cara hidup pada saat berkecukupan. Aku telah belajar tentang rahasia untuk senang. Nah, belajar rahasia untuk senang pada apa? Pada keadaan apapun. Artinya keadaannya baik ataupun tidak baik, hasil yang kita kerjakan baik atau tidak baik, kehidupan kita sedang baik atau tidak baik, kita bisa tetap merasa senang, merasa sukacita. Nothing tulus aja, gak ada beban itu Bapak Ibu Saudara terkasih. Dikatakan, pada saat aku mempunyai makanan dan tidak punya makanan, pada saat aku merasa cukup maupun pada saat kekurangan. Artinya sekalipun Rasul Paulus sedang dalam masa-masa sulit dalam kehidupan, dia tetap merasa sukacita, merasa senang, merasa happy. Dan sekalipun dia dalam keadaan kelimpahan, dia juga bisa tetap merasa senang, merasa happy tanpa berlebihan. Sikap seperti inilah hidup tanpa beban, nothing tulus, lakukan saja yang terbaik. Dan percaya apapun yang kita lakukan pasti ada hasilnya. Sekalipun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya kita akan belajar sesuatu. Yang penting kita udah do something, sudah melakukan sesuatu. Itu jauh lebih baik daripada kita tidak melakukan apa-apa dan kemudian kita malah menyalahkan, mengkritik orang yang melakukan sesuatu dan gagal. Nah, ini satu tindakan yang sangat-sangat, saya rasa sangat-sangat buruk sekali. Sikap mental yang sangat-sangat salah, yang gak benar sama sekali. Mendingan kita berbuat sesuatu. Apakah perbuatan kita itu salah atau benar? Apakah perbuatan kita itu nanti hasilnya akan baik atau tidak? Yang penting kita lakukan sesuatu, dan sesuatu ini tentunya yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yang sesuai etika standar moral pada umumnya, yang tidak melanggar hukum Bapak Ibu Saudara terkasih. Amin. Jangan berpikir kita melakukan korupsi dengan sikap mental nothing tulus Bapak Ibu. Itu sudah jelas kita akan mengalami apa yang kita tabur, sudah pasti kita tuai. Kalau kita melakukan hal yang tidak baik, tentu kita akan melakukan hal yang tidak baik juga. Oleh karena itu, bagaimana sih kita bisa memiliki sikap nothing tulus ini? Artinya apapun keadaan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak mempengaruhi sukacita kita, tidak mempengaruhi rasa syukur kita. Bahkan kita bisa bangkit dari kekecewaan kita bisa bangkit dari depresi kita bisa move on dari segala permasalahan pergumulan kehidupan kita sehari-hari. Sekalipun memang masalah itu masih ada, pergumulan itu masih ada, tetapi sikap kita dalam menghadapi pergumulan masalah itu sepertinya kita sudah menang dari masalah itu. Inilah sikap mental yang dinampakkan nothing tulus, karena tidak rugi apa-apa. Nah, ini yang Paulus katakan di dalam kitabnya kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang pertama, yang tentunya harus kita lakukan sehingga kita bisa memiliki sikap mental nothing tulus, yang pertama adalah di dalam Dia, di dalam Tuhan. Artinya tinggal di dalam Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Maknanya apa sih? Tinggal di dalam Tuhan itu adalah kita melakukan segala sesuatu yang pertama untuk Tuhan, oleh Tuhan, dari Tuhan. Jadi jangan pernah merasa kalau kita berhasil melakukan sesuatu atau kita bisa melakukan sesuatu itu karena kekuatan kita. Semata-mata itu semuanya hanya karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Itu harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Sehingga sekalipun pada saat kita melakukan sesuatu dengan usaha kita yang paling maksimal dan terbaik, tetapi toh hasilnya masih belum maksimal, toh ternyata gagal juga, toh ternyata usaha kita
bangkrut juga, atau ternyata investasi kita gagal juga. Tetapi sikap hati kita tetap bisa mengucap syukur karena kita melakukan di dalam Tuhan, dan kita tahu pada saat kita melakukan di dalam Tuhan dan bersama dengan Tuhan, tentunya ada satu hal yang luar biasa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Milikilah sikap hati seperti ini agar kita hidup tanpa beban, hidup tanpa dikejar-kejar oleh sesuatu yang membuat kehidupan kita terasa begitu berat. Apakah itu beban masalah, beban pergumulan, beban sakit penyakit. Tetap mengucap syukur, serahkan sama Tuhan. Hidup saja nothing tulus pada saat engkau tinggal di dalam Tuhan. Caranya gimana sih? Bangun hubungan dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih. Yang paling simpel yang selalu saya sampaikan, dan semua hamba Tuhan, yang semua anak Tuhan sampaikan, orang yang kenal dengan Tuhan sampaikan, orang yang pernah mengalami pribadi Tuhan sampaikan, adalah dengan belajar kebenaran firman Tuhan. Baca terus firman Tuhan setiap hari. Jangan hanya baca, renungkan firman Tuhan itu, perkatakan dan lakukanlah firman Tuhan itu. Dan percaya ada satu hasil yang luar biasa dalam kehidupan setiap kita. Sekalipun saat ini kita masih belum menikmati hasil yang kita harapkan, tetapi minimal cara pandang kita terhadap kehidupan akan berbeda. Karena cara pandang kita akan berubah seperti bagaimana Yesus Tuhan kita memandang kehidupan ini. Amin. Sehingga kita dapat hidup nothing tulus, tidak ada beban. Pada saat kita melayani Tuhan, kita tidak ada beban. Sekalipun pelayanan kita mungkin dilecehkan orang lain, dihina orang lain. Demikian pula pada saat kita bekerja, pada saat kita sudah melakukan pekerjaan terbaik seperti apa yang diminta oleh tempat kita bekerja, oleh perusahaan kita. Namun ternyata hasilnya tidak menyenangkan atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan kita, dan akhirnya kita malah menerima hal-hal tidak mengenakan. Tetapi dalam hati kita tidak akan pernah merasa kecewa atau marah, tetapi justru kita akan belajar lebih lagi, meningkatkan kapasitas kemampuan diri kita untuk tetap memberikan yang semakin hari semakin baik. Demikian pula pada saat kita memiliki relasi hubungan entah dengan pasangan kita, keluarga kita, ataupun orang lain. Ketika hubungan itu gagal atau mengalami satu masalah yang sebenarnya bukan karena akibat perbuatan kita, namun akibat perbuatan orang-orang sekitar kita yang tentunya tidak bisa kita kendalikan, yang menyakiti kita, kita tetap bisa mengasihi, kita tetap bisa mengampuni, bahkan tetap bisa memberkati mereka. Dan kita hidup tanpa beban, tanpa sakit hati, tanpa kecewa. Amin. Bapak Saudara terkasih. Kenapa? Karena kita hidup tinggal di dalam Tuhan. Yang kedua, apapun yang kita lakukan, kerjakan, lakukanlah dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Sebab Rasul Paulus sendiri mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatannya, memberikan kasih karunia-Nya, memberikan anugerah-Nya kepadaku. Bapak Ibu Saudara terkasih, dalam kehidupan kita di dunia ini hari-hari ini, saya pastikan sangat berat kalau kita mengandalkan hanya kekuatan kita sendiri, mengandalkan kemampuan kita, hikmat kita, kepintaran, kecerdasan kita. Semuanya akan sia-sia belaka. Mungkin pada awalnya terasanya begitu mudah, tetapi dalam perjalanan selanjutnya, kalau kita hanya terus-menerus mengandalkan kemampuan kita akan mengalami satu titik di mana pada saat apa yang kita lakukan gagal total, kita akan jatuh ke dalam lubang keputusasaan dan depresi yang luar biasa. Karena sebetulnya manusia ini terbatas, sangat-sangat terbatas. Hanya kasih karunia dan anugerah Tuhan saja yang tidak terbatas. Oleh karena itu, tetap andalkan kekuatan Tuhan, minta hikmat dari Tuhan. Jangan pernah merasa sombong bahwa engkau mampu, engkau bisa, bahwa apa yang kau lakukan ini adalah berdasarkan kekuatanmu, berdasarkan kehebatanmu, berdasarkan keberuntunganmu, berdasarkan koneksimu, temanmu, ataupun fasilitas-fasilitas yang kau miliki saat ini. Semua itu bisa hilang dalam sekejap, Bapak Ibu Saudara terkasih. Khususnya di hari-hari ini, di mana hari-hari semakin penuh dengan ketidakpastian dan keadaan secara kasat mata semakin memburuk. Belum lama ini ada satu berita bahwa habis ini bahan bakar minyak akan kembali naik lagi. BBM akan kembali naik, otomatis semuanya akan naik. Contohnya, pada saat kita membeli gorengan yang tadinya Rp2.000 kita dapat 3 gorengan, sekarang mungkin hanya dapat 1 gorengan dengan alasan apa? Penjualnya mengatakan, kan BBM naik, maka ada gorengan pun ikut naik. Padahal sebenarnya tidak ada hubungannya antara BBM dan gorengan secara langsung, tetapi secara tidak langsung mungkin ada hubungannya, Bapak Ibu Saudara terkasih. Itulah yang kita alami. Oleh karena itu, jangan pernah mengalahkan hikmat kita. Kalau kita terus-menerus tetap berpatokan kepada kehebatan kita, satu saat kita akan terjatuh, dan jatuhnya amat sangat menyakitkan. Karena firman Tuhan dengan jelas mengatakan pada saat itu, bagaimana ketika Daud melawan Goliat.
Dia mengandalkan kekuatan siapa? Dia mengandalkan kekuatan Tuhan. Karena apa? Karena Raja Saul dan seluruh panglima bala tentara Israel yang jauh lebih hebat, jauh lebih berpengalaman, memiliki kemampuan berperang yang lebih hebat daripada Daud. Tidak ada satu pun yang berani menghadapi Goliat. Apalagi berpikir untuk menang melawan Goliat. Mereka sangat ketakutan pada waktu itu. Tapi ada satu pribadi yang namanya Daud yang berani menghadapi Goliat. Kenapa dia berani menghadapi Goliat? Padahal Daud tidak mempunyai pengalaman berperang. Bahkan pada saat Daud memakai pakaian perang dari Raja Saul pun dia tidak dapat berjalan. Dan bahkan dia tidak dapat menggunakan pedang, Bapak Saudara terkasih. Bahkan dia mengalahkan Goliat dengan apa? Dengan yang kita kenal dengan sebuah umban atau ketapel. Dengan apa? Bukan dengan pedang, tapi dengan batu yang didapatnya di dasar-dasar sungai. Beberapa batu yang licin, Bapak Saudara terkasih. Dengan itu, sesuatu hal yang gak masuk akal, tetapi dengan itu dia bisa mengalahkan Goliat. Dan setelah itu Tuhan angkat Daud. Kenapa? Karena Daud tahu bahwa kemenangan itu bukan ada pada kemampuan manusia, bukan pada kehebatan manusia, tetapi ada di dalam tangan Tuhan. Demikian pula hari ini, masalahmu, pergumulanmu, persoalanmu, keluargamu, sakit penyakitmu, usahamu, bisnismu, pekerjaanmu, sekolah studimu, semuanya itu ada di dalam tangan Tuhan. Kita lakukan saja yang kita bisa lakukan, tetapi jangan lupa andalkan Tuhan. Dan jangan juga tidak melakukan apa-apa dengan alasan engkau hanya mengandalkan Tuhan. Jangan paksa Tuhan menjadi pelayanmu. Jangan paksa Tuhan menjadi jongos kita, Bapak Ibu. Gak bisa seperti itu. Tuhan adalah Tuhan dan kita ini adalah hambanya. Kita adalah anak-anaknya, dia adalah Bapak kita. Tetap kita harus melakukan sesuatu. Bukan kita hanya berdoa saja, tidak. Kita berdoa untuk meminta hikmat, tuntunan daripada Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan hikmat dan tuntunannya, tentu itu harus kita lakukan. Saya ambil contoh sederhana. Pada saat kita terlibat masalah dalam soal hubungan, ketika ada orang-orang tertentu yang menyakiti hati kita dan menimbulkan sakit hati yang luar biasa dalam kehidupan kita, dan itu kita pikirkan terus menerus dan kita biarkan sakit hati itu berkembang dan kita merasa marah, kesal dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita berdoa kepada Tuhan, firman Tuhan katakan apa? Ampuni, kasihi, berkati. Oleh karena tentunya kita harus mengampuni, mengasihi dan memberkati, Bapak Ibu. Mungkin sulit untuk melupakan perbuatan orang tersebut yang menyakiti kita terlalu dalam. Mungkin berat untuk kita mengampuni, tapi kita harus belajar melepaskan pengampunan. Kita harus belajar tetap mengasihi dia. Bagaimanapun caranya, Tuhan akan tunjukkan caranya bagaimana kita belajar untuk mengasihi dia. Dan percaya pada saat kita melakukan kebenaran firman Tuhan ini, ada kekuatan dari Tuhan yang memampukan kita untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita, untuk mengampuni orang-orang yang menyakiti kita, bahkan untuk melupakan perbuatan orang-orang yang amat sangat menyakiti kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kasih Tuhan. Amin. Demikian pula pada saat kita berinvestasi dan ternyata investasi kita bangkrut, salah investasi, kita kehilangan sedemikian banyak uang kita, bahkan tabungan kita, dan seakan-akan kita udah gak punya apa-apa lagi. Datang kepada Tuhan, andalkan kekuatan Tuhan. Jangan andalkan hikmatmu, dan engkau mengandalkan pinjaman online, dan engkau akan terjerat hutang piutang yang lebih parah lagi. Saya mempunyai beberapa teman sahabat baik saya. Mereka pernah mengalami masalah ekonomi yang begitu berat. Secara manusia, secara kasmat tidak mungkin mereka bisa melunasi apa yang mereka melunasi hutang piutang mereka. Tetapi oleh anugerah Tuhan semua dapat terlunaskan dengan baik dan luar biasa, Bapak Saudara terkasih. Demikian pula dengan saya pribadi. Ketika saya tidak mengalami masalah ekonomi, ketika saya tidak memiliki cukup dana untuk menunjang kebutuhan hidup saya sehari-hari, saya nggak lari kepada pinjaman online atau saya lari minta-minta ke orang lain, tidak. Tetapi saya berusaha untuk melakukan sesuatu. Saya berdoa minta hikmat Tuhan, apa yang saya harus lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Dan ternyata betul Tuhan tuntun, dan itu mendapatkan berkat yang luar biasa. Dan Tuhan nyatakan berkat melalui hal itu, sehingga dapat mencukupi bahkan berlimpah-limpah untuk kehidupan saya sehari-hari. Semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kasih Tuhan, semuanya karena apa? Karena kekuatan Tuhan. Sehingga kita bisa hidup nothing tulus, hidup seperti gak ada beban. Apa sih yang membebani kita hari-hari ini? Apakah itu dosa kita, keterikatan kita, bawa semua sama Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan. Minta hikmat Tuhan, minta kekuatan Tuhan untuk lepas dari dosa, untuk mengatasi masalah, untuk mengatasi pergumulan kita, ataupun sesuatu yang selama ini kayaknya sangat mengikat kita dan mulai mengganggu hubungan kita baik dengan Tuhan maupun dengan sesama. Tuhan pasti akan tunjukkan jalannya kok. Karena dia Bapa kita yang baik, Bapa kita yang mengasihi kita. Amin.
Oleh karena itu mari hari ini kita memiliki sikap mental nothing tulus. Kerjakan saja apa yang kita bisa mampu kerjakan. Lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan percaya, apapun hasilnya, ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan melalui apa yang kita kerjakan. Selama kita mengerjakannya di dalam Tuhan dengan kekuatan yang daripada Tuhan, maka segala perkara dapat kita tanggung. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita selalu dalam doa. Bapa, terima kasih buat kasih karunia, buat anugerah-Mu. Hari-hari ini hamba berdoa buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang mengalami beban berat dalam kehidupan kami. Apapun itu Tuhan, bentuknya masalah keuangan kah, masalah keluarga kah, masalah hubungan kah, masalah usaha kah, sakit penyakit kah, atau apapun Tuhan. Hamba berdoa Tuhan saat ini biar kasih karunia-Mu Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Tuntun kami untuk kami terus-menerus belajar untuk tinggal di dalam Engkau, sehingga kami mendapatkan kekuatan daripada-Mu Tuhan, untuk dapat Tuhan mengatasi berbagai macam persoalan pergumulan dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, masalah boleh ada, persoalan selalu ada selama kami hidup. Tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan hikmat yang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri, kami sanggup menanggungnya, kami sanggup mengatasinya, bahkan kami sanggup menyelesaikannya. Bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Tuhan begitu baik buat kami, sekalipun kami tidak layak untuk menerima kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan tetap mengasihi kami, Tuhan tetap baik buat kami, Tuhan tetap melayakkan kami, karena Engkau adalah kasih Tuhan. Kami tidak berharga, Engkau jadikan berharga, karena Engkau adalah kasih itu sendiri Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Hari-hari ini hamba berdoa Tuhan buat setiap kami, buat setiap anak-anak-Mu. Kami percaya kami akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang, dengan sikap mental nothing tulus. Terima kasih Tuhan. Kembalikan berubah bangsa ini, Indonesia Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, betapa hari-hari ini Tuhan banyak kabar-kabar Tuhan yang menggentarkan baik kami maupun pemerintahan bangsa ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah Roh Kudus yang luar biasa, yang akan memberkati bangsa kami, pemimpin bangsa kami, presiden wakil presidennya, kabinet menterinya Tuhan, semua lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif. Tuhan, Engkau pakai Tuhan, Engkau pakai Tuhan, Engkau pakai Tuhan untuk akan damai sejahtera-Mu, Shalom-Mu Tuhan, atas bangsa kami ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa, berkat-Mu berlimpah atas Indonesia, atas pemerintahan bangsa kami. Dan kembali kami akan melanjutkan kegiatan kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur dengan doa yang Kau ajarkan. Kami tutup ibadah kami pada pagi hari ini, siang ini, sore ataupun malam ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadi kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari makan kami cukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari perang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Roh Kudus pulang menghibur kami. Kami bersyukur Engkau sudah memberkati kami berlimpah-limpah, sudah berdarah kami. Tangan sudah menyertai kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Berkat anugerah dari Bapa yang mengasihi kami, cinta kasih dan kasih Kau dalam Tuhan kami Yesus Kristus, penyertaan pertolongan perlindungan Roh-Nya Kudus menyertai memberkati setiap kami, saat ini, esok, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Sampai Engkau datang kali yang kedua untuk menjemput kami dalam permai Maranatha, datang Tuhan Yesus Kristus. Kami menantikan Engkau. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bisa berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, amin. Ya, selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu Saudara terkasih sekalian. Jehovah Immanuel.